Miskin itu ada dua. Iya. Hebatnya, pertama tahan bantingnya, yang kedua doanya. Iya, Nah betul, itu kan betul. ya ketika dihina oleh orang kalau doa Allah ijabah kan begitu kan. Betul, betul. Masya Hanyalah Allah. padamu Tuhan yang kuasa. Tidak ada jaminan Pak Reza, Iya. kita makanan kita halal. Oke. Nggak ada aja. luar Misalnya biasa. begini, mau Mampe, Betul, kita betul, betul. pegawai, Betul, saya Pak termasuk dekan, disuruh sama negara masuk jam 7.30, kita masuk jam 9. Masya Allah, luar 1,5 jam itu namanya Luar itu biasa berarti. haram. Iya. Haram bercampur dengan halal, itu menjadi haram. Itu menjadi Nah, haram. iya haram. Negatif positif Iya, ya. negatif positif, jadi negatif kali Negatif positif, negatif. jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah sehat-sehat baik-baik. Bagaimana kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah. Tadi awalnya pertama itu Pak Dekan loyo saya rasa, cuman saya lihat Pak Dekan energik, jadi kembali energik juga kita. Karena kita pikir bisanya orang tua energik dan kita masih muda tidak kan? Iya. Apa kuncinya kira-kira itu Pak Dekan? Kalau energik itu paling tidak pertama ikhlas karena Allah, Oke, berarti memang kita puasanya itu harus ikhlas ikhlas Pak karena Dekan, Allah, ya? jangan kali yang lain gitu kan. Betul. Kemudian ikhlas mau mengembangkan misi Rasul, Iya. kemudian jangan mengkhianati ibu dan bapak, Oh, jangan mengkhianati guru-guru kita. Itu Oke, berarti semakin empat itu berarti empat Pak itu Dekan, ya? sebagai kunci. Pertama Allah, ikhlas kepada Allah, Ya, Rasul, Rasul, kemudian ibu bapak dan guru-guru kita. guru-guru kita. Berarti Itu. sangat penting itu Pak Dekan Iya, ya. ya, oke. Terima kasih. Mungkin itu nanti bisa jadi saran untuk sahabat-sahabat semua ya. Ya. Supaya puasanya kita itu bisa kuat seperti Bisa kayak Pak Dekan. kuat, ya. Insya Artinya Allah. saya lihat juga ini mukanya wajah Pak Reza itu membuat saya juga berenergi. Alhamdulillah kalau begitu. Luar biasa. Nah, oke Pak Dekan. Jadi Ya. kebetulan di sini alhamdulillah kita ini episode pertama kayaknya di mana? Tim kreatif episode pertama ya? Pertama. Oke, episode pertama ini Pak Dekan. Nah, kira-kira di episode pertama ini kita kan sudah banyak yang tahu Pak Dekan, tapi belum banyak yang tahu mungkin tentang biografinya Pak Dekan. Iya, Nah, iya. kalau di masanya kami kemarin, kami kan ada baca bukunya Pak Dekan. Iya, tentang Laskar Kembar Bulan Purnama. Purnama, ya. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang di rumah, yang sekarang mungkin lagi depan HP yang Iya, lagi iya, nonton ini, iya. mungkin mau kenal lebih dalam Iya, sama iya, Pak Dekan, iya. gitu. Ya, nama asli saya sebenarnya adalah dengan gelar-gelarnya Iya. Dr. Adam M. Saleh MPD MSI. Saya lahir di sebuah desa Barlau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, NTB. Oke, di NTB berarti Ya, berarti ya jauh sebagai ya. anak paling miskin di desa itu. Masya Allah. Oh, minus sekian, jadi 9 bersaudara, minus sekian, lantas berjuang, jadilah seperti ini. Ada seorang dokter, tidak lama lagi profesor, dan seorang dekan, gitu kan. Amin. Nah, kemudian saya lanjut kuliah di Makassar, Iya. ya di IAIN Makassar, di IMBN Ujung Pandang dulu. Setelah itu lanjut kuliah lagi di S2 dua kali di UNM dan Unhas, dan lanjut S3 di UNM. Setelah itu sempat ke Australia di Universitas Newcastle Australia. Ya, setelah itu jadi inilah ini ya. Jadi anak miskin sakarat berkarir lah begitu. Masya ya. Allah. Jadi itu berarti miskin itu bukan menjadi alasan bagi Bukan, kita Pak Dekan, ya. justru Bukan semakin menjadi alasan bagi kita untuk Iya. berhenti berkarya Nah, seperti iya, itu. Karena iya. kenapa? Karena contoh nyata-nyatanya itu ada sama Iya, kita punya iya, dekan iya. FDKI ya. FDKI. Ya. Kalau orang-orang bilang itu FDKI itu Fakultas Dangdut dan Karaoke Islam. Iya tidak, Jadi- karena identik dengan dekannya. Ya, Dekannya identik suka dengan menyanyi kan, dekannya. mantan Padahal sebenarnya penyanyi. kan itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi Komunikasi Islam. Islam, ya, oke. Cuman karena dekannya kita alhamdulillah Ya. hobi bernyanyi Hobi dan menyanyi, bahkan ya. kalau saya pernah dengar pada dekan ini sempat juara di kampus Juara, pada saat itu. juara. Lomba Saya nyanyi itu. lomba menyanyi. Bahkan di kampus ini juara juga. Oh, Dulu iya, itu bahkan di juara kampus favorit juga ya pernah, di kampus ya. Juara favorit di kampus. Ya. Jadi Di saya sudah kampus dan di berkeluarga, kampus. sudah satu Ya. punya istri, insya Allah tidak akan ditambah. Oh, insya Dia Allah tidak cinta ditambah. pertama sekali cinta terakhir, baru 8 saya Amin, punya amin. anak. Lagi ini sementara berjuang lah dengan Ya. kita semua ya. Luar biasa itu kisah hidupnya Pak Dekan walaupun belum terlalu kita kupas Ya, ya bagaimana kupas, Pak Dekan itu Pak Dr. Adam MPDMS ini bagaimana kisah hidupnya beliau dari mungkin dari susahnya beliau Iya, kemudian iya. bisa menjadi bangkit Iya. Pak Bacalah Dr. Laskar Kembar Bulan Ah, Purnama. jadi sekaligus berarti ya. Kisah inspiratif perjuangan anak buruh tani miskin sakarat, mari impian dan cita-cita. Luar biasanya. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih kisahnya
anak miskin pada saat itu, bahkan bukan hanya miskin. Miskin sakarat. Tapi miskinnya sekarat Sakarat, betul ini. ya. Pingsan Sekarat pingsan betul. tidak mati. Pingsan tapi tidak mati. Nah, kalau masih penasaran terhadap kisah itu, insya Allah nanti ada bukunya, Bukunya, nanti dijual Laskar, nanti ya. ya, Itu insya sudah Allah. diperjualbelikan itu. Sudah apa bestseller secara nasional. Bahkan masih banyak yang mencari. Masih banyak katanya. mencari, siapa Dan yang belum termasuk cetak? itu, sekretarisnya BKI. Iya. Pak Abdul Manap. Pak Abdul Manap. Nah, itu masih penasaran. Penasaran beliau. Karena Nanti kemarin ketika saya jadi mahasiswanya pada kan memang saya sudah beli itu. beli ya. Makanya pada saat Pak Manap itu minta-minta, saya cari terus, saya cari di rumah Iya. saya sekarang, kemudian dicari dulu. Iya, itu saya belum dapatkan di mana buku itu. Iya, sebab aku pinjam-pinjam orang itu. Betul pada kan. Iya, Karena iya. memang Ya. itu buku saya sempat kasih tahu sama Pak Manap. Jadi saya ini kan dulu waktu ketika mahasiswa itu kan awal-awal itu saya malas membaca pada kan. Ya. Nah, tapi ketika baca bukunya pada kan satu malam harus selesaikan karena Allah. penasaran terus kita. Luar biasa Ya, ya. ini real ini ya, ini Iya. real. Jadi ketika itu saya beli bukunya pada saat itu memang saya baca sampai selesai. Karena menurut saya tak gantung orang kalau cuma seperti itu. Iya. Nah, iya, seperti iya. itu. Nah, jadi jadi kita tidak terlalu membahas tuntas lagi tentang Ya. bagaimana biografinya pada kan tadi sudah dijelaskan bahwa beliau ini aslinya dari NTB NTB, Padekan, ya. NTB ya. NTB, kemudian beliau sekolah berkarir, bahkan mungkin kalau tidak salah Pak waktu Padekan sekolah pertama itu di waktu SD masuk SD itu umur berapa kan? Bukan 6 tahun kayaknya. Bukan 11 tahun. Bayangkan. Itu pun belum disunat. Itu pun umur 11 tahun. Tahu. Nah, yang di mana seyogianya itu umur 11 tahun itu kita sebenarnya kan sudah kelas 6 SD Iya, ya. kelas 6 SD. Saya Kelas 6 belum SD. masuk. Tapi Jadi baru masuk SD pada saat itu. iya. Nah, dari situ kita lihat bersama bahwa memang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya, Nah, iya. itu poin-poin pentingnya ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar. Bahkan belum disunat pada saat Belum itu. sunat itu. Itu yang menarik. Baju pun dikasih sama orang, jadi baju Ya. kayak seperti film India. Baju gantung ke atas, Masya Allah. celana ke atas. Jadi saya tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Begitu lupa tarik, naik lagi dia. Masya Begitu miskinnya Allah, kita kan. Itu miskin sakarat. Miskin memang sakarat ibaratnya. namanya. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Padekan kisah-kisah. Ya, supaya ini kan artinya untuk bagi teman-teman mahasiswa yang Ya. nonton, artinya apa? Artinya yang pertama tadi pesan pertama tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang kedua, Ya. tidak ada alasan miskin untuk tidak belajar. Belajar. Karena Iya. tidak ada kisah inspiratif yang sukses di depan kita bersama Iya, ini, iya. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam seperti itu. Nah, baik, Padekan. Nah, sekarang kan kita belum lama memasuki atau pisah fakultas dari Fuad sebelumnya, kemudian kita pisah ke FDKI sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak sebagai dekan pertama FDKI, nah kira-kira bagaimana harapan atau visi misi Bapak ke depan untuk kemajuannya kita di dakwah ini, Pak? Saya itu besar sekali harapan. Alhamdulillah Allah kasih saya amanah ini lewat Pak Prof. Lukman, Pak Rektor kita. Ya. Dan saya menjadikan amanah itu untuk membawa ya fakultas ini. Rata-rata kita kan orang miskin. Ya. Bagaimana orang miskin itu ada dua. Ya. Hebatnya, pertama tahan bantingnya, yang kedua doanya. Ya, Nah betul, itu kan ya ketika dihina oleh orang kalau doa Allah ijabah kan begitu kan. Betul. Kita kan bawa anak-anak kita harus memang berkualitas dengan baik sehingga berkompetisi dengan orang secara profesional Iya. ke depan. Orang miskin kan andalannya kan sebenarnya itu kemampuan Tinggal itu saja. tinggal itu, tidak ada harapan lain kan. Jadi dia tahan banting. Tahan banting, Makanya kemudian dia kuat berdoa tadi. itu. berdoa. Jadi begitu dihina disepelekan orang, doa sama ya Allah, hamba disepelekan dihina sama orang. Lihat hasilnya. Ya, apalagi kan itu salah satu doa yang dikabulkan kan adalah dua orang teraniaya. Teraniaya. Jadi itu yang kita mau, anak-anak kita ke depan harus lebih baik dengan kita, lebih hebat dari kita itu. Betul, harus betul, berkualitas, betul. harus profesional di bidangnya kan. Betul, Tentu betul, arahnya betul. ke Berarti dakwah. itu harapannya pada Harapan ke depan saya ya? nanti ya, insya Allah. Insya Allah berarti ya. Jadi kemudian pada kan ada beberapa permasalahan juga. Ini kan terkait masalah zakat pada kan ya. Ya, zakat, ini ya. kan kita sudah tidak lama lagi mau Bah. mengeluarkan zakat Zakat, fitrah dan ya, seterusnya. ya. Nah, ini ada masalah pada kan ini mungkin yang sempat yang lagi hangat dibahas itu tentang bagaimana kira-kira itu. Ini kan kalau dalam kan biar anak yang baru lahir Ya, kayaknya betul, pada kan ya, betul, ya. itu sudah wajib zakat. Wajib zakat, Nah, wajib. padahal kan kita tahu bersama bahwa zakat fitrah itu kan tujuannya untuk membersihkan tadi itu. Membersihkan, ya, Nah, ya. apakah memang ini anak yang baru lahir ini yang sudah kotor? Apakah Ya, bagaimana? ya, Pak? ya, Kalau ya. minta penjelasan. Ini menarik ya. Iya. Maka saya ada pertanyaan menarik dari Iya. orang kampung sama saya dulu itu. Iya, iya. Ada dua pertanyaannya. Pertama, siapa yang melantik Tuhan sebagai Tuhan? Luar Kita biasa. Siapa yang melantik ya Tuhan itu siapa sebagai yang melantik Tuhan? Tuhan sebagai Tuhan. Saya tidak jawab itu karena Iya. apa?
Ada menjawab khusus. Jadi Allah beri ilham sama saya untuk menjawabnya. Tidak ada dalam buku. Tidak ada dalam buku. Dalam buku itu tidak ada. Cari itu. Siapa yang melantik Tuhan sebagai Tuhan? Luar biasa. Nah, nanti kita bahas lain kali itu. Yang kedua pertanyaannya, mengapa bayi yang tidak berdosa dianggap kotor wajib zakati? Betul. Nah, itu pertanyaan penting itu ya. Ya penting. Maka itu pertanyaan ini yang menggelitik ini nanti ada alasan bahwa zakat itu wajib, tidak boleh sama sekali diabaikan. Zakat ini kan begini, sama pentingnya dengan sholat. Maka itu ada 9 ayat dalam Al-Quran bergandengan antara zakat dengan sholat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Itu saja. Berarti sholat dan zakat itu sama kedudukannya. Maksudnya itu kalau wajib sholat, wajib zakat. Tidak boleh ada alasan tidak mengeluarkan zakat. Nah termasuk anak tadi yang masih merah itu. Kenapa begitu alasannya? Ada 5 alasannya. Oh ya, ada 5 alasannya. Mau lihat alasannya. Alasan pertama, Pak Rizal, harta dan diri kita ini milik Allah. Ya, Kira-kira mau menyangka kita? Betul. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita sebagai orang yang beriman tidak mungkin mau menyangka. Iya, bahkan orang kafir pun tidak bisa menyangka. Betul. Dia ini lahir dalam keadaan telanjang kan? Iya. Ya, jadi harta dan diri kita ini milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari tetes air mani dan ovum. Iya. Kan gitu? Iya. Ya, dari ovum dan tetes air mani. Bercampur setelah itu berproses. Ini manusia harus sadari. Begitu hina dan lemahnya manusia ini, diproses setelah itu keluar dari rahim ibunya dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa kan begitu, apa-apa. Allah sempurnakan. Nah, kalau begitu diri kita, begitu kita keluar di atas dunia, kapling-kapling dunia itu kita punya tenaga, itu dari Tuhan juga. Masya Allah. Maka kalau perintah Allah, huz min amwalihim sodakatan tutahhirum fatuzakim. Ambil sebagian harta mereka itu. Siapa diperintahkan? Penguasa. Kalau kita di universitas, Pak Rektor. Maka ada UPZ. UPZ itu harus sadar mengeluarkan zakat. Makanya anak bayi itu dikeluarkan zakat. Kenapa? Dia juga kotor. Harta kotor. Kenapa begitu? Betul. Nah, yang kedua alasannya. Tidak ada jaminan Pak Reza. Kita makanan kita halal. Tidak ada. Misalnya begini, kita pegawai. Saya termasuk dekat. Disuruh sama negara masuk jam 7.30, kita masuk jam 9. 1 jam setengah itu namanya itu haram. Haram bercampur dengan halal, itu menjadi haram. Haram. Negatif positif. Iya, negatif positif. Jadi negatif kali positif, negatif. Jadi maka itu darah manusia, daging manusia, tulang manusia semuanya haram. Dari mana? Termasuk bayi. Makanan ibunya, ibunya makan, dia ada dalam, dia makan juga. Dari mana? Dari penghasilan bapaknya. Bapaknya tadi masuk jam 9 atau masuk jam 8, ya kan? Betul. Itu rasional. Apalagi begini, kita misalnya kita punya istri atau keluarga, pergi ke pasar. Pergi ke pasar lantas beli tomat. Nah, tomat kita bisa ina berapa tomat ini? Bilang ina 10.000 satu tempat. Dia bilang bisa nggak 5.000? Itu ina itu napas panjang dia. Ini orang kikir sekali. Dia tawar lagi tawar lagi. Akhirnya jadi berapa ini naik harganya? Ambil mau 8.000. Masih mahal. Maunya dia hanya 6.000 7.000. Pergilah kita punya istri atau keluarga kita. Panggillah. Ambillah. Ini yang mau dimakan sebenarnya tidak halal. Ini sudah subat. Ya parahnya kita punya istri atau keluarga, dia tarik lagi 1 biji campur dengan tadi itu. Semakin haram. Subah semua jadi haram. Fungsinya zakat tadi itu. Bersihkan. Dibikinlah dabu-dabu dan sebagainya, makalah bayi tadi itu. Makanya bayi itu menjadi kotor. Luar biasa penjelasannya. Tentu dengan hal yang lain yang banyak itu. Nanti pasti aja lagi beberapa nih. Tapi itu kenapa bayi itu begitu? Tadi poin pentingnya di situ ya. Iya, bayi itu kotor. Memang ketika masih dari ibunya dia makan dari hasil penghasilan bapaknya dan dimakan sama ibunya gitu. Makanya dia jadi daging yang tumbuh daging haram, tulang yang haram dan darah yang haram. Maka harus dibersihkan. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum fatuzak. Ambillah sebagian harta mereka untuk membersihkan diri mereka dan harta mereka. Itu ya pentingnya zakat itu. Pertama memang untuk
membersihkan kita punya harta sendiri. Harta dan jiwa kita. Jadi tak usah terlalu pelit untuk mengeluarkan Nggak usah. zakat. Karena memang apalagi katanya pada kan tadi bahwa zakat itu wajib. Wajib. Sama kedudukannya dengan sholat. Sholat. Karena 9 ayat itu yang itu selalu yang selalu bergandengan itu dan dan waktu zakat. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dekan. Mungkin lanjut lagi Pak Dekan. Kemarin saya sempat lihat berita-berita itu di Instagram, di media sosial itu ada seorang, mohon maaf, PSK. Ya. Pekerja seks komersial itu dia mengeluarkan sedekah. Ya. Tapi kemudian ada orang tidak menerima sedekahnya tadi itu. Dan kemudian ada juga menurut mereka itu sama katanya pendapatnya PSK itu dengan koruptor, uangnya uang haram. Kira-kira bagaimana persoalan tersebut Pak Dekan? Apakah memang uang itu bisa kita terima kah atau bagaimana kira-kira hukumnya itu Pak Dekan? Saya kira kalau ada pemberian orang ambil saja. Masalahnya kita juga ini penghasilan juga haram. Cuma mereka mungkin lebih banyak haram kan gitu jelas kan. Nah kita juga penghasilan juga haram. Mana sih yang halal seluruhnya? Tidak ada. Iya. Ambil saja. Jangan kecewakan. Dia ambil saja. Jangan juga sok-sok suci juga kita. Sebab dalam perjalanan sejarah ada juga pelacur. Pelacur. Yang hanya dia itu menyedekahkan air kepada namanya anjing semen laut dimaafkan semua dosanya. Betul. Jangan juga kita mau jadi Tuhan, jadi malaikat jangan. Jadi kita manusia menghakimi secara langsung. Terimalah zakatnya, cuma sedekahnya kan. Allah yang tahu nanti membersihkan. Mudah-mudahan dengan itu dia akan kembali sadar. Termasuk para koruptor misalnya kita ajalah, kasihlah kepada orang-orang miskin itu misalnya kasih biaya anak-anak miskin itu untuk sekolah misalnya kan gitu. Ya betul ya, biaya untuk anak-anak miskin itu untuk sekolah. Karena memang saya sempat dengar memang bahwa memang itu salah satu cita-citanya Pak Dekan kayaknya juga. Cita-cita saya itu sebelum saya meninggal mudah-mudahan saya bisa sekolahkan orang sampai amin. ribuan doktor. Jangan sekarang sudah 25 orang saya sekolahkan. Masya Allah. 6 magister. Masya Allah. Ya setelah itu S1 yang banyak. Saya hanya merindukan bagaimana anak-anak miskin sekolah dan zakat ini sebenarnya untuk itu. Makanya UPZ di UI ini sebenarnya. Makanya saya bilang teman-teman di UI ini punya kemampuan semua untuk mengeluarkan zakat. Nah ada yang bertanya begini Pak Reza. Kami sudah tidak lagi uang, sudah dipotong ini, potong ini. Saya bilang itu tidak menggugurkan kewajiban. Masalahnya nanti kalau Tuhan tanya di hadapan Allah, memang uangmu itu banyak, gajimu 3-4 juta atau 2 juta 3 juta, tetapi kan ada HP-mu tebal-tebal, kemudian itu ada motormu yang bagus, ada juga rumah kau bangun. Kau bisa bangun rumah, kau bisa beli motor, kau bisa beli HP. Zakat yang sekian dah sampai hanya 51.000 kau mengeluh. Ini manusia kan kikir begini. Dia kira itu yang banyak keluar, di tangannya banyak. Yang unik Pak Reza begini. Ada teman saya suruh hitung, saya punya penghasilan saya bilang 18 juta. Saya sebagai dekan, sebagai dosen. Tolong hitungkan. Dia bilang ini Pak Dekan, dia bilang 450.000 zakatnya. Banyak nih pada. Saya bilang heran saya. Ini teman bagaimana cara berpikirnya? Di tangan saya masih ada 17 juta sekian. Yang keluar cuma pas kecil itu. Jadi manusia kan kikir, yang dia hitung keluar. Padahal di tangannya banyak, dia tidak hitung. Tidak hitung yang masuk dengan orang itu. Perbandingannya itu ya. Kalau mindsetnya pada kan saya kan masih terima 17 jutaan. 17 jutaan. Yang keluar hanya 450. Itu yang patut kita contoh. Ya Allah, tidak ada. Jadi ayat ini tidak boleh ada orang sebenarnya tidak mau menggunakan. Bagaimana dengan yang miskin papa? Ya sudah tidak lagi mau diapa kalau sudah begitu. Betul. Jangan memiskinkan diri pada kau kaya sebenarnya. Betul sekali. Ya berarti itu sangat penting berarti untuk pembayaran zakatnya tadi. Zakat itu tadi untuk bayi dan kita semua. Tapi masih ada lanjutan Pak. Jadi kenapa zakat menjadi alasannya 5 tadi 1 2 sudah. Kan baru 2 tadi kan. Baru 2 ya. Baru 2. 3, yang ketiga membayar rasa keadilan dalam hidup. Bagaimana maksudnya itu Pak Dekan ya? Begini, dalam kehidupan ini tidak ada rasa keadilan menurut teori sosiologi. Tak ada. Contoh Pak Reza. Saya sebagai dekan, gaji saya itu 4 jutaan, hanya perintah-perintah orang. Perintah. Nah yang bekerja itu sebenarnya bukan saya, tukang-tukang sapu itu. Betul. Nah ketua-ketua jurusan ke bawah yang kerja itu, kan? Saya kan 4 juta. Betul Pak Dekan, betul. Saya cuma begini. Berarti saya ini bisa dapat itu karena orang-orang di bawah itu. Tapi berapa dibayar orang di bawah? Kecil kasihan. Tidak setimpal dengan Tidak setimpal. Apalagi misalnya begini Pak Reza.
kita dalam kehidupan ada orang miskin kasihan. Iya. Kita suruh dia, kau bersihkan got itu. Nanti saya kasih uang. Tidak ditentukan berapa uangnya. Iya. Dia tidak menawar kasihan. Kenapa? Betul. Dia hanya mau menyambung hidup dia dengan anak-anaknya. Nah setelah dia nanti selesai kerja got, di situ ada kencing kita, ada tai kita, dan keluarga kita kasih 100.000. Nah pertanyaannya apa Reza? Apakah kau mau dibayar 100.000 nanti mengerjakan got, ada tai, dan kencing? Mau nggak dia? Kita tidak mau. Tapi kenapa kau kasih bayar dia 100.000? Oke, Gitu? jadi untuk Ada rasa keadilan betul, jadi ya, betul. membayar rasa keadilan. Gitu. Jadi pengalaman itu saya rasakan langsung waktu saya dengan Padekan ya, tentang tadi itu yang para pekerja-pekerja tadi itu. Jadi karena pernah waktu pertama kali kita pindah di sini Kota Saleh Padekan ya, kita pindah bersih-bersih ruangan itu memang Padekan langsung. Artinya memang ini sebenarnya tidak perlu dibilang ya, tapi memang kalau Padekan yang bilang ria, tapi kalau saya bilang tidak. Itu merupakan suatu kekaguman saya sama Padekan bahwa ketika pada saat itu kita lagi kerja-kerja, kemudian ada memang CS kok tidak salah namanya Padekan ya. Iya. Itu Padekan langsung yang kasih itu 500.000. Itu di luar dari semua orang yang tahu. Jadi cuma saya yang tahu sebenarnya. Nah cuma sekarang sahabat-sahabat sudah tahu semua bahwa nah itulah Padekan kita. Dia itu beliau itu paling tidak rela orang kerja itu tidak dibayar. Janganlah kasihan. Begitu ya. Oh jangan. Bahkan ketika kami rapat itu paling tidak ada kuenya. Ada kue harus makan. Iya. Nah, itu luar tidak biasa ada kita efisiensi tahu. kalau rapat Tidak itu. ada Pokoknya efisiensi. harus makan kue. Itu di luar puasa ya. Iya. Itu Di memang luar. kami rasa langsung. Iya. Di luar puasa Kalau kami tidak ada rasa uang, nanti saya adakan uang. Luar Gitu. biasa. Tidak boleh. Pokoknya Padekan ini luar biasa. Jor-joran beliau ya. Jor-joran. Habis-habisan demi kepentingan umat seperti itu. Ini yang menarik lagi Pak Iya. Reza. Dari persoalan ini. Saya kan mantan daripada pengurus masjid ini. Oh ya, pengurus Ya, masjid masjid. Al-Abrar sekarang ya. Jadi saya langsung aplikasi. Karena saya Iya. masa ini mantan tukang sapu, saya tahu tuh Masya menderitanya. Allah. Berarti Jadi waktu Padekan mantan tukang sapu ini waktu pada mahasiswa. masa mahasiswa menyambung hidup saya untuk lanjut Iya. kuliah dengan adik saya jadi tukang sapu 5 tahun. Masya Allah. Saya tahu menderitanya orang di bawah. Masya Allah. Ternyata gaji saya berapa dulu Pak Reza? Iya. Hanya 15.000. Gaji sekarang saya ini 18 juta. Beda sama Beda berapa banyak. puluh persen. Saya gaji saya 1 bulan hanya 15.000 Pak Reza. Pak Reza. Iya. Nah, saya tahu persis kerja di WC itu. Saya tahu orang lain sebagainya. Masya Allah. Berapa digaji? 15.000. Ketika saya jadi ini pengurus masjid, anak-anak itu saya gaji. Iya. Oh, ribut itu para dekan warik waktu itu. Dia Iya. bilang, kenapa terlalu banyak? Tidak banyak itu. Tidak banyak. Kasihan mereka 1 minggu hanya 300 kasihan. Masya Allah. Dia bergeliman dengan kencing kita, tai kita. Mesti Betul. dibayar jutaan itu. Betul. 2 Karena juta, 3 juta. Betul Karena bahasanya Padekan tadi. Kalau itu. dibalikan ke kita, mau Gimana? tidak? Mau nggak Kak? Kita Betul. pegang tai orang, Betul, kencingnya betul, orang. betul, Nggak betul. mau. Cuma Tidak mereka paling hanya betul. menyambungnya. Itu namanya membayar rasa keadilan. Betul. Jangan mengeksploitasi orang miskin. Nah Betul. itu ya. Luar biasa Padekan. Nah, masih ada 2 lagi nih Iya, Pak Reza. poin yang keempat apa Padekan? Poin ketiga adalah membayar rasa terima kasih kepada orang lain. Oke, membayar rasa terima kasih kepada Nah, orang contoh lain. Pak Reza ya. Iya. Kita lahir dalam keadaan tidak berdaya. Iya. Dulu ada dukun-dukun. Saya ini ada dukun saya di kampung saya. Oh, yang iya, namanya- iya, iya. Kan tidak ada suster dan lain sebagainya di Iya. kampung. Nah dukun itulah yang lahir bersama bersama ibu saya. Selamatlah kami. Dia merawat kami. Itu harus dibayar. Betul. Rasa terima kasih. Rasa Kemudian terima kasih. ada lagi tante bibi kita yang menggendong membesarkan. Itu juga harus dibayar sebenarnya. Luar biasa. Kemudian datanglah tukang sayur, tukang ikan apa itu Itu harus dibayar sebenarnya. Jadi banyaknya itu partisipasi orang lain yang bahkan begini Pak Reza. Orang kaya tidak bisa kaya tanpa partisipasi orang miskin. Ada nggak orang bisa kaya sendirinya? Betul. Tidak ada kan? Betul. Pasti partisipasi orang miskin. Betul. Nah, orang miskin kau bayar tidak adil. Berterima kasihlah harta yang banyak kau jadi pejabat, kau jadi kaya gara-gara apa? Gara-gara orang miskin. Betul. Berapa kau bayar? Tidak Berapa seberapa bayar? Tidak kasihan. seberapa. Bahkan ini Pak Reza begini, yang membangun gedung yang mewah ini Iya. orang miskin. Setelah membangun, nggak tahu kemana mereka. Gaji cuma berapa? 75.000 satu hari. Betul. Nah kita Gajinya nikmati punya. gedung mewah ini. Kita nikmati sekarang, Nikmati. kita pakai kerja. Saya dapat ya. Saya Betul. mewahnya, saya punya kursi ini, mobil Betul. mewah dan lain sebagainya. Betul. Kita nikmati. Kenapa Betul. tidak berterima kasih sama mereka? Kenapa tidak berterima kasih pada tukang sapu? Betul, Kenapa betul, tidak betul, berterima betul, kasih betul. pada ketua dan sekretaris jurusan? Betul. Kan begitu. Betul, Pak Ya Rekan. dah. Luar Iya, biasa, kita luar harus membagi ini Sangat kita bisa besar, banyak harta, banyak jadi pejabat karena orang lain. Berterima Betul. kasih. Artinya Yang iya, terakhir Pak Arja, terima ini kasih, masih iya. terakhir. Atau masih ada dulu kita ini Iya. ada terakhir. Boleh Padekan. Apa yang terakhir Padekan? Yang Nanti terakhir kita kalau dalam teori sosiologi itu namanya membayar social cost. membayar sosial. Social cost. Bagaimana Jadi itu, Padekan? ada tindakan orang lain Iya. ya yang orang lain itu melakukan sesuatu dengan biaya-biaya. Contoh Oke. ya. Contoh.
bagaimana kalau satu negeri atau satu kota ini berhenti Iya. orang miskin untuk melakukan Aktivitas dan aktivitas, segala macam. misalnya dia tidak menyapu satu minggu lah. Iya, Betapa amburadulnya ini. betul. Taman-taman yang begitu indah, kita nikmati semua keindahan Betul, itu, betul, nikmati betul, kebersihan itu. Nah, mesti itu harus dibayar. Cuma kita membayarnya bukan sama mereka, membayar Betul. sama orang lain. Sama orang lain. Nah, mestinya yang kerja itu. Maka cara untuk mendapat itu, membayar social cost itu, ya, perlu ada zakat dan sedekah Iya. sama mereka. Makanya itu kalau ada orang miskin jangan dihardik. Iya. Panggillah, ini ada uang 5.000, ada 10.000. Ya ada zakat saya ini, ada sedekah saya. Berarti siapapun pada kan ya, kalau Iya. kita lihat memang ini orang kurang mampu dan sebagainya, silakan. Silakan, Ikhlas karena itu karena mereka Allah. itu sangat membantu kita dalam segala hal. Hanya kerja-kerja orang miskin yang real, semua kerja orang miskin. Bangun gedung, bangun masjid, bangun jalan, mereka ini setelah itu membangun semua, enggak tahu kemana mereka kasihan. Iya, Dieksploit sama luar kita. biasa. Kenapa kita tidak membayar ya keringat-keringat? Makanya kata Nabi, bayarlah Iya. keringat buruh sebelum keringatnya. Keringatnya. Nah itu. Nah, itu hadis pada kan ya. Hadis itu. Dan itu memang harus kita realisasikan. Ya, ya. iya. Jadi zakat itu tidak ada alasan. Iya. Sama dengan sholat, Iya, tidak ada alasan. tidak ada alasan dia sholat. Anda sakit sholat. Betul. Anda nanti ya, sementara baring tidak mampu lagi, selalu sholat. Iya. Zakat juga begitu sebenarnya, kan sama ini. Akimi sholat, wa atu Wa atu zakat. zakat. Sholat itu untuk Allah, vertikal, zakat itu kemanusiaan. Hablu minallah, hablu minan nas. Nah, zakat ini mengharmoniskan semua. Makanya itu kalau ada uang, kasihlah. Ini zakat Iya. saya, ini sedekah saya, ini infak saya, Nah. ini gitu. Senang orang kan Terima gitu. kasih. Kayak. Luar biasa Pak. Nah, jadi begini Pak kan ada beberapa memang tadi pertanyaan-pertanyaan, masih banyak juga biasa kita Iya. punya masyarakat dan kemudian mahasiswa tadi juga ada yang bertanya itu apa bedanya itu Pak kan zakat kita memberi itu zakat, itu infak atau itu sedekah? Ya. Ya, Kalau bedanya itu Pak Dekan. ya, kalau zakat kan ada aturannya. Oke, yang pertama zakat itu ada Ada aturannya. gitu ya. Oke. Kalau misalnya zakat badan itu kan 2 kilogram sekian atau Iya, 3 iya, liter sekian kan, Iya, itu iya, iya, aturannya. 2,5. Toh kalau misalnya itu mau lebih itu sudah sedekah itu. Oke. Tapi aturannya sebegitu. Oke, Ya kan? kalau zakat berarti memang ada aturannya. Ada aturannya, ya. begitu juga harta, ada aturannya, Iya. ada nisabnya itu, sudah aturannya. Tapi kalau ada Oke. lebihnya itu namanya sedekah. Oke, Nah, ada lebihnya itu namanya sedekah. cuma sebenarnya harus lebih banyak sedekahnya itu. Makanya Iya. itu ini zakat saya saudaraku ya, ini zakat Iya. saya, tapi ini juga sedekah saya, ini sedekah juga orang tua saya, ini Iya, sedekah juga. betul. Begitu. Supaya Berarti dia ya, senyum-senyum walaupun memang tertawa zakat juga. tidak ada takarannya, jadi kalau kita masih ada lebih kenapa tidak? Kenapa begitu? tidak? Kita berikan lagi dan kemudian Malah menjadi kita sedekah. senyum itu juga adalah sedekah. Masya Allah. Bermuka-muka manis lah sama orang Betul, sedekah. betul. Makanya Pak Reza ini saya lihat selalu bermuka manis saya lihat. Insya Allah. Ini semoga kan karena kita menjadi alhamdulillah punya dekan yang memang dimanapun melayani mahasiswa pada kan ya. Iya, iya, kita Biar pelayan. ketemu di mana, biar misalkan lagi dalam keadaan bagaimanapun ya. Iya, iya. Tetap kalau memang lagi butuh tanda tangan sebagainya, Oh, langsung di tempat eksekusi. saya itu tidak orang tidak birokrasi seperti bak meja. Saya lihat ada apa nak? Betul. Ada anu Pak, ini SK ujian kan hanya rubah nama. Oh Betul. sini. Jangan langsung dibawa ke meja. Berilah apa yang bisa kita Berarti beri. itu sudah sedekahnya, Sedekahnya kita, sebenarnya, kita walaupun itu. kita Iya. belum ada uang pada saat itu, Iya, tapi dengan kita membantu, iya, membantu dengan tentang kebijakannya kita, ya senyum apa yang saya bisa itu bantu sudah anak. betul, Itu sudah sedekah. menjadi Sedekah. Menarik. Jadi baik kita lanjut. Pada kan bagaimana kira-kira ini pertanyaan-pertanyaannya Iya. sudah mulai muncul. Ya. Bagaimana kalau orang puasa itu tapi tidak sholat? Ini Kita masih jadi ini kan tadi karena Pak Deddy kan tadi zakat Iya, dan sholat. iya, iya, Sekarang iya. kita bahas masalah sholatnya dulu kan. Jadi begini. Puasa tidak sholat. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Iya. Mestinya itu tadi akimi sholat wa Wa atu atuz zakah. Harus beriringan Harus pada kan beriringan. ya. Ya. Oke. Karena sholat ini adalah kita langsung kepada Allah. Zakat juga tapi ada kaitan dengan manusianya. Oke. Nah, jadi ya seharusnya begitu. Sholat itu adalah penting, zakat juga penting, sama-sama penting, harus Sama-sama jalankan. penting. Apalagi Jadi, kan masih masuk dalam kategori rukun Islam ya. rukun Islam. Jadi begini, ini filosofinya. Iya. Ada perintah Allah laksanakan dan rasakan baru pikirkan. Oke. Nah, Betul. kalau ada larangan Allah, Iya. ya hentikan, rasakan baru pikirkan. Iya. Begitu. Jadi sederhana sama Islam ini. Betul, gitu? betul, Nah, betul, kalau betul, begitu ada perintah Allah, akim salah. Dengar azan masuk masjid lah. Iya.
Ini kan persoalan kebiasaan Pak Iya. Pak Reza. Betul, betul, Ini Pak. saya menarik ini mohon maaf bagi perokok, jangan marah bagi Siap. perokok ya. Aman, Iya. aman. Termasuk Pak Reza merokok barangkali ya, Siap. merokok ya. Jangan marah. Siap, Saya Pak. menarik orang perokok itu. Iya. Orang perokok itu saya lihat menarik karena kebiasaan merokok tidak mau berhenti. Iya, Ya betul kan? Pak Dekan, betul Pak Dekan. Mau berhenti. Padahal itu dalam yang saya pelajari ya. Iya Pak Dekan. Yang pelajari rokok itu mengandung CO2, berbahaya bagi tubuh. Tapi karena terbiasa sudah tergantung tanpa dengan merokok tidak bisa. Betul, Pak Coba Dekan. jadi kebiasaan sholat itu. Orang tidak mau Iya, sholat kan betul. tidak biasa dia. Coba Jadi, dibiasakan. pengibaratannya seperti itu ya. Iya. Ada saya punya itu Kasih jamaah. jadi candu itu sholat Iya, kayak maksudnya. candu. Jadikan candu Jadilah sholat. jadilah pecandu-pecandu sholat tahajud. Betul. Jadilah pecandu-pecandu sholat tepat waktu. Betul. Jadilah Itu pecandu-pecandu tim kreatif ya, jadi itu. pecandu sholat kamu, ya? Pecandu. Pecandu sholat. Begitu. Seperti itu. Iya, jadilah Jadi memang pecandu. luar biasa masukan, Sejangan ya. pecandu rokok berani. Betul. Apalagi pecandu sholat kan Betul, begitu betul, ya. betul. Oke. Artinya kan Iya. bisa dikatakan bahwa rokok ini sesuatu yang mungkin kurang faedah bagi yang tidak merokok. Iya, iya, Tapi- saya tidak juga katakan begitu. Nah, iya. Jangan sampai marah lagi perokok kan. Maksud saya perokoknya berani begitu. Iya, betul. Gitu. Kenapa kita Kenapa mau sholat tidak berani begitu? Seperti Kalau itu. misalnya sakit baik. Betul. Karena Allah. Kalau mati baik karena Allah. Betul, Begitu. betul, Jangan betul. usah Luar takut biasa, begitu luar biasa ya. masukannya, Pak Dekan. Oke. Jadi begitu ya. Jadi berarti memang kita kalau puasa memang harus sholat seperti Harus itu. sholat begitu. Jangan Betul. ditinggalkan. Ada perintah laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Oke, Sama dengan. laksanakan, rasakan dan kemudian pikirkan. Nah, coba misalnya Luar seperti biasa. itu puasa. Puasa Betul. harus dipikirkan. Banyak Betul. orang pikir puasa. Baca ini 13 jam lewat sekian nih. Betul. Bisa sakit, bisa mati. sakit, Tidak bisa sholat, tidak puasa dia. Coba. Ini perintah Allah, sakit, enjoy dengan Allah. Betul, Mati betul, enjoy betul, dengan betul, Allah. betul, betul. Tidak ada yang mati. Betul. Ada nggak orang mati karena puasa? Tidak ada. ada, Kalau betul, begitu, betul. ada perintah Allah semakin berat menurut kita, semakin hikmahnya besar dalam. Masya Allah. Sama dengan itu ibadah puasa kan begitu. Tidak ada orang Iya. mati. Sehat-sehat semua gitu. Sehat Betul, seperti betul. kan? Alhamdulillah Ya, saya katakan siap. luar biasa itu kan. Ya. Betul betul. Karena memang banyak juga kasus-kasus memang banyak orang biasa itu misalkan di luar puasa dia tapi alhamdulillah pada saat puasa hilang tadi. Mohon maaf Pak Reza, saya Iya. ini Oh, adalah termasuk orang. Pak Dekan barangkali? Saya ini sejak tahun 2009 sampai sekarang Masya Allah. mah berat 2009 sampai sekarang itu mah kalau berat, baca buku Laskar Kembar saya Iya. ini saya dalam buku itu, wahai Tuhan jangan dulu ambil nyawaku. Karena Iya. pada saat itu nyawa sudah ada di sini saya lihat karena Tapi ternyata dengan lewat ibadah puasa puasa ya. nggak muncul ini. Alhamdulillah. Bagaimana Masya ini? Allah. Maka kata Nabi, sumu tasihu. Iya. Berpuasa kamu supaya sehat. Nah, orang penyakit kalau puasa sehat dia. Sehat dia. Nah, sekarang saya bisa Alhamdulillah berbicara, Pak Dekan, ya. enggak Betul. naik. Dan Malah kemudian- kemarin anak-anak saya undang saya untuk ceramah, Iya. mereka udah loyo-loyo, saya masih semangat. Masih semangat. Kenapa? Puasa itu sehat. Kalau begitu ada perintah Allah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Luar biasa. Mas. Jangan Ya. dipikirkan nanti takut kita. Iya. Ya, itu. Jangan dulu. Laksanakan dulu baru pikirkan. Iya, baru pikirkan. Sama dengan merokok, laksanakan Iya, dulu. laksanakan dulu. Nah, pokoknya berulang, Berulang. pusing-pusing, laksanakan. Laksanakan. Terus pusing-pusing, laksanakan. Betul, Ternyata betul, setelah betul, itu betul. sudah enak. Betul, sudah enak. Habis makan pasti cari rokok. Pasti cari rokok. Sama dengan orang itu begitu. Puasa ya senang dengan puasa, Oke. senang dengan ibadah Luar puasa, biasa. sholat gitu. Berarti menarik Pak Dekan ya, berarti Iya. memang Pak Dekan ini memang orang yang itu ya, yang memiliki penyakit bawaan itu Pak Dekan. Sebenarnya itu, coba lihat. Iya. Allah tidak mungkin berbohong, apalagi Allah sedangkan Rasul tidak berbohong. Iya. Sumu tasiyu. Berpuasa Berarti kamu puasa supaya ini sehat. bisa menjadi obat sebenarnya. Obatnya. Obat. Iya. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Orang-orang sakit sebenarnya puasalah, yakin. Masya Allah. Insya Allah sehat itu. Cuma kalau dibilang jangan, ini masuk setan. Nah, Ya udah betul. sakit ulang dia. Berarti tidak kuat. yakin saja Tidak sama kita yakin. punya niat itu, betul. Itu. Jadi bagi siapa yang tadi itu ya, maksudnya ada gejala-gejala penyakit dan sebagainya, berpuasa lah. Berpuasalah Kak. Ya, betul. Makanya berzakatlah kau. Kalau kau takut miskin, kasih uang sama orang. Betul. Nah, misalnya Itu begini. intinya ya, Itu intinya. Kalau kasih uang orang, apakah saya nanti dimatikan, dimiskin oleh tidak? Bertambah. Maka saya itu tidak takut. Ada anak yang datang, kau belum makan nak? Belum. Iya. Ada beras mama tidak ada. Pergi berutang saya bilang. Ternyata setelah kasih makan orang datang. Datang-datang Jadi, sini itu rezeki. kenapa itu, Pak kenapa Dekan, ya? begitu? Iya, kenapa begitu? Kata Allah gini, ada dalam ayat itu, berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Iya. Kalau kita kasih orang itu pinjaman Allah. Oh, Kalau ya, kita berarti- keluarkan zakat, pinjaman Allah Masya itu. Allah. Jangan khawatir. Berarti jangan khawatir kalau kita berzakat. Oh ya? jangan. Jangan Nanti khawatir. kau akan miskin terus. Masya Kalau kau Allah. tidak melakukan zakat, saya miskin sampai mati kau dia keluarkan zakat.
Ya kan? Berarti ketika kita berzakat itu atau bersedekah itu ibaratnya Allah pinjam Allah sama yang kita. pinjam itu. Nanti akan dikembalikan. Akan lebih banyak kembalikan. lagi. Saya rasakan tuh luar biasa biasa. bunganya dari Allah. Waduh, saya Pak Reza mohon maaf. Saya pernah ada tanggung untuk membiayai orang. Iya. 22 orang. Masya Allah. Gaji saya berapa? 32.000. Nggak masuk akal. Tapi kan anak-anak yang berapa itu pada kan? tahun 2008. 2008 ya? 8 orang S1, anak orang lain semua. Masya Allah. Ya. Itu makan semua di rumah. Makan semua, kan, dosen itu tuh. Saya heran itu Pak. Jadi tanggungan Allah, semakin kita beri sama orang, semakin datang banyak. Masya Allah. Ini jadi memang terkadang apa ya, bantuannya Allah itu memang tidak masuk dengan kita punya. ya, bahkan Pak Reza ini yang luar biasa. Malaikat datang. Masya Allah. Kalau Pak Reza saya cerita tentang kemiskinan saya dan bantuan Allah, ternyata memang Allah itu menguji kita. Semakin kita takut, semakin ditakut-takuti. Orang dia mengeluarkan zakat ditakut, oh, bahaya begini. Semakin Allah kasih takut-takut kau. Tidak sampai mati kau dia mengeluarkan zakat. Iya. Kalau begitu beranikan diri. Misalnya ada roti 1, potong 2 kasih orang. Bahkan Ali. Sekarang harus belajar. Belajar itu. Bahkan Ali itu dia kasih semua. Ternyata terakhir dia datang apa? Oh, melimpah harta. Masya Allah. Nah, ini keyakinan itu jangan ngomongkan, jangan hanya di hati, dilaksanakan. Berarti memang dari sekarang ini harus belajar itu dulu pertama ya. Belajar misalkan itu. kita punya 1 roti, belajar potong. Nanti satu saat belajar lagi kasih semua. Kayak Ali bin Abi Thalib datang malaikat Jibril. Malaikat akan datang. Saya sering datang malaikat dia kasih saya punya rezeki. Bayangkan Pak Reza, orang semiskin saya tanggungan 22 orang, 23 orang. Tapi memang karena ikhlas pada kan ya? Saya bilang tanggungan Allah semua itu. Allah kasih lagi gitu. Tapi sekarang saya masih hidup juga kan? Masih hidup kan? Masih juga jadi dekan. Kemudian alhamdulillah sekarang jadi dekan dikasih 18 juta per bulan. 18 juta sudah. Saya bilang kan? Ada mobil mewah dikasih sama Allah lewat Pak Rektor kan? Betul. Saya bersyukur sama Allah, berterima kasih sama Pak Rektor kan begitu. Ke depan kita tidak tahu ya. Oke. Tidak terasa pada kan keasikan bicara kita. Ternyata kita dibatasi oleh waktu. Nah, jadi begini ya, sebelum kita tutup, jadi kan pada kan ini kan kita tahu sendiri bahwa beliau ini suka menyanyi seperti begitu. Nah, kira-kira dalam kehidupannya pada kan ini, kira-kira lagu apa yang cocok dalam kehidupannya pada kan ini? Lagu ini lagu cocok sekali dengan kehidupan saya seperti itu. Lagu ini ada 2 yang paling cocok. Kenapa? Saya ada teman bilang begini, kenapa Pak Adam itu terus diulang? Iya, kenapa itu? Sebenarnya 3 tuh. Oke. 3. Lagu pertama Kau Pergi Tanpa Pesan. Oke, Kau Pergi Tanpa Pesan. Apa maksudnya itu? Ya. Ini sebenarnya menggambarkan ada anak miskin yang mencintai gadis cantik. Dia ada anak miskin sakarat mencintai gadis. Setelah melamar anaknya diusir sama calon mertua. Kau tidak pantas bersama dia. Pernah mengalami hal seperti itu berarti ya? Agak-agaknya. Agak-agaknya. Nah, tapi memang senang sekali dia. Iya, senang sekali. Kau pergi tanpa pesan. Iya, pergi diusirnya. Enggak bisa kau bersatu dengan anak saya. Nah, makanya itu si calon ini itu merindukan kau kemana saya. Makanya saya nikmati lagu itu kan. Kau Pergi Tanpa Pesan. Yang kedua, lagu itu adalah Beban Asmara. Beban Asmara itu sebenarnya orang disepelekan orang. Makanya itu orang-orang miskin. Saya membayangkan orang miskin sering disepelekan orang, dicaci maki orang, dihina orang. Maka ketika saya menyanyi itu suaranya melengking saya. Mau mendengar suaranya apa ya? Iya, boleh padakan. Ya. Hanyalah padamu Tuhan yang kuasa. Masya Allah. Berilah pengertiannya padanya. Tapi saya percaya sudah bahwa pada kali ini yang suaranya memang bagus betul di kampung. Iya, saya ini mantan penyanyi tahun 8. Iya, 8 berapa? Iya. Jadi memang bakat bawaan. Jadi saya bisa menyanyikan 20 lagu Pak Reza. Jadi jangan. Memang pernah saya video kemarin memang tiada capeknya padakan kalau ini. Iya. Hobi. Memang kita sudah dibatasi oleh waktu padakan. Kira-kira apa closing statement dari padakan tentang segmennya kita pada kesempatan kali ini padakan? Jadi begini. Zakat itu tidak boleh ada tawar-menawar dengan Allah. Maka cari hadis dan ayat yang membolehkan orang tidak berzakat. Tidak ada. Karena memang sama dengan sholat. Sholat itu tidak boleh tawar-menawar. Cuma pertanyaannya bagaimana kalau orang miskin tidak ada apa-apanya? Tidak ada sama sekali. Sebenarnya sudah tanggung jawab sosial. Mestinya orang-orang kaya memberdayakan dia
kasih dia zakatmu, kasih sedekahmu supaya dia bisa mengeluarkan zakat. Masya Gitu. Allah. Makanya masjid itu ada misalnya itu dia punya tanggungan dia 40 ke sana, 40 sana, 40. Orang-orang miskin harus ada sama mereka, orang kaya memberi dia supaya dia bisa mengeluarkan zakat. Supaya bebaslah dia di hadapan Allah. Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakat misalnya, mohon maaf, bukan kasih takut-takut, memang ini diperingati. Misalnya di kampus, mohon maaf ya, seluruh punya penghasilan. Lantas dia mengeluarkan zakat dengan alasan sudah dipotong bahan semuanya. Pertanyaannya, kau mampu memberi HP yang tebal-tebal yang anak-anakmu? Kau mampu membeli motor, kau membangun rumah. Nanti kalau pertanyaan Allah di hadapan kau mampu membeli motor, kau mampu membangun rumah, apa alasan kau tidak mampu bayar zakat? Maka zakat itu tidak boleh tawar-menawar, ya. Maka itu khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum. Ambil paksa. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, siapa yang tidak bayar zakat halal darahnya. Kan begitu? Begitu pentingnya. Cuma sekarang jangan begitu. Jangan begitu ya aja lah. Ya jadi diikhlaskanlah. Itu kan menjadi berkah. Semakin kita beri, semakin banyak datang. Itu prinsip. Terima kasih. Jadi itu alhamdulillah tadi kita sudah sempat dengar sama-sama bagaimana biografinya Pak Dekan. Kemudian bahwa ini sudah closing statement bahwa berarti memang sebenarnya yang pertama, ketika kita miskin jangan pernah takut untuk belajar. Kemudian ketika kita miskin jangan pernah takut untuk berusaha dan untuk menggapai cita-cita. Baik, itu saja mungkin dari kami. Yang terakhir Pak, kalau semakin miskin semakin beri orang. Kalau semakin miskin semakin beri orang. Jadi dengan contohnya Pak Dekan tadi itu, kalau punya roti satu berani ke diri untuk memotong. Dan ke depan belajar lagi berani kasih semua. Nanti akan datang banyak. Jadi itu pesan-pesan jadi apa nama podcastnya kita ini? Sudah ada kata belum? Kalau belum ada kita masih podcast FDKI ya. Jadi saya singkat sendiri saja untuk segmen ini saya kasih produk podcast dakwah. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.